弥陀佛。 Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang kangen dengan kelanjutan film Whitesnake? Nah, kali ini aku mau bawain alur cerita lanjutannya nih dari film yang berjudul Whitesnake yang ketiga. Nah, yang belum nonton film sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diceritakan 500 tahun kemudian di masa dinasti Song Selatan. Siluman ular putih yang bernama Xiao Bai mengingat kembali nih kebersamaan dengan kekasihnya Asian. Ia pun meyakini saat ini Asian sudah bereinkarnasi dan apapun wujudnya Xiao Bai akan menemukannya. Mendengar hal itu, adiknya yang bernama Xiao Qing kesal sebab meskipun Xiao Bai dan juga reinkarnasi dari Asian bertemu, mereka tidak akan bisa bersama selamanya. Di sini Xiao Bai memahami kekesalan adiknya karena ia tahu hidup manusia itu singkat. Namun Xiao Bai hanya ingin balas budi atas kebaikan Asian di kehidupan sebelumnya, sekaligus melepas rindu yang menyiksanya. Kemudian alur maju nih saat perayaan festival Lentera, di mana seorang pemuda memungut tusuk konde Xiao Bai di tengah jalan lalu mengembalikannya. Seketika pemuda yang bernama Susian terpana melihat Xiao Bai, bahkan ia tidak asing dengan wajahnya Xiao Bai. Alhasil mereka saling berkenalan nih, namun tiba-tiba seorang nenek menarik Susian untuk mengobati cucunya. Yang ternyata Susian adalah seorang tabib. Setelah memberi pengobatan, ia bertemu kembali nih dengan Xiao Bai. Lalu Xiao Bai mengulik info latar belakang tabib Su, yang rupanya ia tabib yang disukai warga desa. Berusia 25 tahun, tinggal dengan kakak iparnya dan masih lajang. Lalu di tengah perbincangan mereka, lagi-lagi warga desa meminta tabib Su untuk mengobati orang yang sakit. Hingga malam tiba, tabib Su mulai lelah, namun ia ceria kembali begitu mengingat pertemuannya dengan Xiao Bai. Dan tanpa diduga tabib Su bertemu lagi nih dengan Xiao Bai di tengah sungai. Seketika pengemudi perahu yang membawa tabib Su histeris meminta pengobatan. Melihat hal itu, Xiao Bai menyingkirkannya, lalu meminta tolong pada tabib Su menemaninya melihat festival Lentera, yang tentunya tabib Su bersedia. Kemudian begitu melihat cahaya Lentera, tabib Su memainkan seruling miliknya, yang seketika Xiao Bai terkejut nih mendengarkan tabib Su memainkan lagu kesukaannya, sehingga ia ikut bernyanyi. Lalu pagi harinya orang-orang berkumpul melihat atraksi. Kesempatan bagi pencuri beraksi nih. Untungnya kapten polisi bernama Li Gongfu mencegah aksi si pencuri. Setelah itu ia bersama Su, adik iparnya, menuju ke restoran. Namun di tengah jalan Li curiga nih dengan wanita yang akan dinikahkan oleh Su, karena tidak jelas asal-usulnya dan bisa saja ia penipu atau punya motif yang lain. Akan tetapi Su menyangkal itu semua lantaran ia yakin nih setelah kakak iparnya melihat Xiao Bai pandangannya berubah. Alhasil mereka melanjutkan perjalanan lagi nih ke Fenglei, di mana Su dan juga Li masih memiliki utang 300 tael perak di sana. Mau tidak mau mereka masuk ke sana diam-diam. Yang apesnya mereka ketahuan nih sama pelayan. Bersamaan Xiao Qing mengetahui kedatangan mereka, yang seketika Li terkejut melihat Xiao Qing. Bahkan anehnya ia bertingkah seperti anjing. Ditambah Xiao Qing merasa pernah bertemu dengannya. Begitupun Li merasakan hal yang sama nih. Lalu akhirnya Li bertemu dengan Xiao Bai. Kemudian mereka membicarakan pernikahan Xiao Bai dan juga Susian. Namun sialnya pemilik restoran yaitu Zhao menagih utang Su serta Li. Melihat hal itu Xiao Bai tidak senang. Sementara Xiao Bai nyaris membuat bangku melayang, yang mana Xiao Bai membayar utang menggunakan aksesoris rambut miliknya, kecuali tusuk konde legend, sehingga utang Su dan juga Li lunas. Lalu disitu Li merestui pernikahan mereka. Kemudian untuk merayakannya ia mabuk-mabukan.
Sementara itu Xiaoqing mengawasi kakaknya yang saat ini Xiaobai dan juga Su membuat upacara pernikahan yang sederhana dengan memotong seuntai rambut mereka lalu mengikatnya dengan benang merah. Kemudian mengikrarkan janji pernikahan untuk bersama selamanya. Lalu di pagi harinya Xiaobai menggali tanah untuk mengubur rambut simbol pernikahannya sekaligus tusuk konde miliknya. Namun tiba-tiba ia flashback nih saat menjadi ular putih yang menghilangkan nyawa Asin. Sambil ketakutan Xiaobai bergegas menguburnya. Yang menurut Xiaoqing itu pilihan yang baik. Selain itu Xiaobai juga membuat permohonan pada dewa nih agar menjadi istri yang baik yang tidak perlu menggunakan sihir. Mendengar hal itu Xiaoqing kecewa sebab mereka sudah latihan sihir bersama. Apalagi menggunakan sedikit sihir apapun bisa didapatkan. Seketika Xiaobai menasihatinya kalau sihir hanya memberikan kepuasan sesaat dan berakhir pada ketakutan. Mendengar hal itu Xiaoqing tetap menyayangkan kakaknya yang berhenti menggunakan kekuatan sihir. Meskipun begitu hari-hari Xiaobai selalu bahagia nih hidup bersama Su. Hingga Xiaoqing senang mengerjai mereka yang sedang bermesraan. Lalu suatu hari warga berkumpul di depan rumah Su. Mereka panik karena ada wabah penyakit yang membuat orang muntah dan diare hingga pingsan. Setelah Su mengobatinya, ia mendapatkan info kalau wabah ini sulit diatasi oleh klinik desa. Meskipun Su bisa meracik resep obat sendiri, namun obatnya sangat mahal, orang tidak akan sanggup membelinya. Ia pun berandai dapat memiliki toko obat sendiri. Selain itu, menurut Li orang pemerintah masih mencari tahu sumber wabahnya. Mendengar hal itu, Xiaobai dan juga Xiaoqing menelusuri penyebaran wabah. Yang menurut mereka ada seseorang yang sengaja memberi racun lewat aliran air. Dan benar aja sebuah sumber terkontaminasi. Alhasil mereka mengecek sumber lain bersamaan pendeta tahu keliling yang bernama Zi Shenzun. Dihampiri oleh warga desa. Mereka meminta pil ajaib darinya. Mendengar hal itu kakak beradik Xiao menguping yang berencana Zi akan membuka lapak di pasar air esok hari. Setelah itu Zi dan juga Xiao bersaudara berpapasan. Lalu mereka mengecek sumber yang hasilnya sudah diracuni oleh Zi alias siluman tikus. Sehingga keesokan harinya Xiao bersaudara memantau Zi. Lalu mereka menyadari Zi sengaja menebar racun supaya bisa menjual obat demi cuan. Melihat hal itu Xiaobai ingin memberinya pelajaran, namun segera dicegah oleh Xiaoqing karena ia tahu kakaknya ingin menjadi wanita biasa. Meskipun begitu Xiaobai mengalihkan perhatian Zi, sehingga Xiaoqing bisa mengambil uang serta pil ajaib milik Zi. Lalu Xiaobai mengintimidasinya sampai siluman tikus terpaksa menutup lapaknya. Kemudian Xiaobai memberikan pil ajaib kepada suaminya untuk ditelan. Di sini Su sangat berterima kasih nih, apalagi Xiaobai juga memberinya uang. Akan tetapi untuk membuka toko obat masih belum cukup. Mendengar hal itu Xiaoqing inisiatif mengambil harta benda yang ada di kantor pemerintah kota Hanzhou. Lalu ia meninggalkan pil ajaib milik siluman tikus di sana. Lalu esok harinya Su dan juga Xiaobai menggunakan uang dari Xiaoqing untuk membuka toko obat mereka. Tidak lupa Xiaobai memperingati Xiaoqing supaya tidak mengulanginya lagi. Lalu papan nama toko mereka tiba. Seketika Xiaobai teringat bersama Asin akan membuka toko obat bersama bernama Aula Baoan. Mendengar nama itu Su setuju. Ia pun merasa pernah mendengar nama itu sebelumnya. Lalu di situ Su teringat pil ajaib menggunakan herbal yang tumbuh di tebing singa Longjing. Alhasil ia mengajak Xiaobai ke sana untuk mengambilnya. Yang malangnya angin menerpa Su hingga jatuh ke jurang. Dengan terpaksa Xiaobai menggunakan sihirnya untuk menyelamatkan Su. Lalu Xiaobai berbohong kalau mereka selamat berkat dewa gunung menolong mereka. Sehingga Su bersyukur atas bantuan dewa. Ia juga berdoa dan berjanji menggunakan ramuan herbal untuk mengobati orang-orang. Di sisi lain, Li belum bisa mengusut kasus pencurian perak. Alhasil gubernur memiliki cara lain nih. Bersamaan seorang biksu datang yang seketika Li memerintahkan anak buahnya untuk mengusirnya.
Ternyata gubernur sengaja memanggil biksu itu. Kemudian Lee menemui biksu itu yang bernama Fahai, biksu terhebat dari kuil Jingsan. Awalnya Fahai ingin membantu mengatasi wabah penyakit, namun gubernur meminta bantuannya mengusut kasus pencurian. Alhasil Lee menjelaskan nih, kalau penyidik saja tidak bisa menemukan petunjuk dari si pencuri. Mendengar hal itu, Fahai memanggil Jin Mao. Yang ternyata seekor anjing. Lalu Jin Mao mengendus bau yang mencurigakan, seperti celah jendela tempat pencuri itu masuk, serta celah lemari yang sulit dibuka. Sehingga Fahai yang membukanya. Ternyata ada bungkus pil milik si siluman tikus. Ia pun meminta Lee melakukan pencarian Zi. Namun di tengah jalan Lee mampir ke toko adik iparnya, di mana tokonya ramai karena Tabitsu memberikan pelayanan yang ramah dan obatnya murah. Dan bisa jadi Zi mengawasi mereka. Dan benar aja nih, Zi diam-diam memantau Xiaobai. Ia pun sangat kesal sudah difitnah sebagai pencuri, ditambah sumber rezekinya diputus. Alhasil Zi berniat balas dendam. Bersamaan warga desa merayakan reputasi toko obat Tabitsu. Melihat hal itu, Lee memberinya selamat. Lalu ia mendatangi pavilion Bowking. Sehingga keesokan harinya Lee mendapat balasan nih, yaitu pavilion Bowking bersedia menampilkan operanya untuk merayakan kesuksesan Su. Hal ini membuat Xiaobai gelisah sebab salah satu pemerannya adalah gadis siluman rubah. Yang ternyata ia yang membuat tusuk konde milik Xiaobai sekaligus pemilik opera. Walaupun begitu, pertunjukan berjalan dengan normal. Hingga gadis siluman rubah memprovokasi Xiaobai karena berpura-pura menjadi manusia, yang tentunya membuat Xiaobai emosi. Lalu gadis siluman rubah mengajak para penonton menari di panggung. Keesokan harinya Su menutup tokonya sendirian. Lalu dia dihampiri oleh Zini yang mendeteksi di rumah Su ada siluman. Jadi Zi memberikan jimat padanya. Sehingga sesampainya di rumah, Xiaobai mengetahui jimat tersebut. Ia pun berpura-pura pusing. Begitu Su teralihkan, Xiaobai membuang jimatnya, lalu memberi isyarat pada Xiaoqing untuk melenyapkan jimat itu. Kemudian Xiaoqing memarahi Su yang membawa jimat sembarangan. Di sini Su beralasan kalau ia dipaksa oleh seseorang peramal yang licik seperti seekor tikus. Mengetahui hal itu, Xiaoqing mencari Zi. Ia menggunakan masker supaya tidak ketahuan. Lalu tiba-tiba ada monster yang menangkap Zi. Dengan cepat Xiaoqing bersembunyi nih. Yang ternyata Fahai dan anjingnya Jin Mao mengincar Zi. Di sini Zi memohon ampun karena bukan dia yang mencuri perak. Namun Fahai tidak percaya sebab bungkus obat Zi ada di sana. Di situ Zi pun menjelaskan bahwa ia dijebak. Yang sayangnya Fahai tidak peduli. Siluman apapun yang ada di Hangzhou harus dibasmi. Otomatis Zi memberitahunya ada siluman lain selain dirinya. Dan benar aja Xiaoqing muncul. Ia langsung menyerang Fahai. Lalu di tengah pertarungan mereka, Su mencoba kabur. Namun ia ketahuan sama Fahai, jadi memerintahkan Zi Mao untuk menelannya. Sementara Xiaoqing berhasil melarikan diri. Lalu hari festival perahu naga tiba, di mana Lee mengikuti lombanya nih. Ya hasilnya ia dan timnya menang. Bersamaan ada pengumuman bahwa seluruh minuman disponsori Arak Rilgar. Yang ternyata Fahai yang meracik minuman tersebut. Lalu ia meminta gubernur merahasiakannya tentang hal ini. Di sisi lain, Lee bersama warga desa merayakan kemenangan mereka dengan meminum Rilgar. Di situ ada Xiaoqing dan juga Xiaobai. Lalu Lee menawari mereka arak Rilgar yang memiliki khasiat menawarkan racun sekaligus mengusir ular maupun serangga. Mengetahui hal itu, Xiaoqing tidak mau meminumnya. Sementara Xiaobai terpaksa meminum karena suami, kakak ipar serta warga desa mendesaknya. Ditambah ia yakin nih semedi 1000 tahunnya tidak akan berpengaruh apapun. Yang sialnya Xiaobai salah sangka. Ia merasakan sakit yang luar biasa. Alhasil Xiaobai meminta izin suaminya untuk pulang. Namun di tengah jalan ia pingsan. Di waktu yang sama, Lee dan juga Xiaoqing lanjut ronde minum kedua.
Sedangkan Su menyusul istrinya, namun sesampainya di rumah dia tidak menemukan Xiaobai. Seketika Su khawatir nih jika istrinya jatuh ke kolam. Ia pun mencarinya ke sana, lalu memanggil Xiaobai yang tanpa diduga justru ular raksasa putih yang muncul. Seketika Su mati terkejut nih melihat hal itu. Xiaobai berubah wujud lalu menyadarkan suaminya, sekaligus memanggil Xiaoqing, namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba Xiaobai teringat kalau gadis siluman rubah dapat menghidupkan orang mati. Alhasil Xiaobai membawa Su ke pavilion Baoqing, di mana ia harus membayar dengan sisik ularnya untuk masuk. Setelah itu pintunya terbuka nih, lalu gadis siluman rubah menyambutnya. Ia langsung menjelaskan kalau bisa membantu Xiaobai, akan tetapi timbul kesulitan baru nih, yaitu Su bisa mati ketakutan lagi jika melihat wujud asli Xiaobai. Karena bagaimanapun manusia dan juga siluman sulit untuk bersama. Seketika Xiaobai berjanji akan berhati-hati di masa depan. Alhasil gadis siluman rubah memberitahunya di Gunung Kunlun terdapat rumput ajaib untuk menyelamatkan Su. Ya, menurut Xiaobai tidak mungkin karena perjalanan ke sana membutuhkan 3 hari 3 malam. Jadi gadis siluman rubah mengeluarkan tungku bosan. Ia menggunakan tungku tersebut sebagai teleportasi Xiaobai ke Gunung Kunlun. Namun sebelumnya gadis siluman rubah memberinya pedang karena di sana berbahaya. Lalu dia meniup Xiaobai ke atas asap dupa yang apabila dupanya habis maka jalannya terputus. Sehingga Xiaobai bergegas nih ke Gunung Kunlun. Ia pun tiba dalam hitungan detik lalu mengambil rumput ajaib. Yang sialnya Xiaobai membangunkan 2 siluman bangau. Namun mereka justru sibuk mengkoreksi nada bicara. Kesempatan bagi Xiaobai ini untuk melarikan diri. Mengetahui hal itu, siluman bangau bersaudara mengejarnya. Hingga Xiaobai mengaktifkan wujud siluman untuk menghindari mereka. Yang untungnya gadis siluman rubah menyadari nih bangau bersaudara mengikuti Xiaobai. Ia pun bersiap-siap meniup mereka. Bersamaan Xiaobai berpegangan pada dupa. Setelah itu gadis siluman rubah membakar rumput ajaib, lalu menghembuskan asapnya ke Su. Seketika Su sadar namun belum sepenuhnya. Jadi gadis siluman rubah memberitahunya nih jika di masa depan ada masalah segera menemuinya. Lalu tiba-tiba Su pingsan. Namun sesampai di rumah ia sadar nih. Kemudian ia menceritakan apa yang terjadi pada Xiaobai, termaksud melihat ular besar tadi malam. Mengingat hal itu membuat Su ketakutan lagi. Bahkan ia tidak berani keluar kamar. Alhasil Xiaobai menceritakan hal ini pada Xiaoqing, yang menurut Xiaoqing itu aneh karena kehidupan asin sebelumnya ia berani terhadap apapun. Atau bisa jadi setelah beberapa kali reinkarnasi nyalinya ciut. Walaupun begitu ada cara untuk mengatasinya nih, yaitu berpura-pura menakuti Su. Sehingga di malam harinya Xiaobai mengajak Su ke kolam, di mana Xiaoqing menggunakan sihirnya membuat ular putih palsu. Lalu mengendalikan ular itu untuk mengejar Xiaobai dan juga Su. Di saat yang sama Li mendatangi rumah Su nih, namun tiba-tiba ia mendengar teriakan yang ternyata Xiaobai dan juga Su dikejar ular. Lalu muncullah Xiaoqing yang menebas ular itu, sehingga Su merasa sedikit lega. Sedangkan Xiaobai dan juga Xiaoqing senang cara mereka berhasil. Lalu esok harinya Li menceritakan ular besar yang dilihatnya, sekaligus kehebatan Xiaoqing yang mengatasi ular tersebut. Namun tiba-tiba ia merasa heran nih, Xiaoqing belum menikah. Alhasil Li mencarikan jodoh untuknya. Ia pun memperkenalkan pria lajang yang ada di kota Hangzhou kepada Xiaoqing. Yang hasilnya tidak ada satupun yang disukai oleh Xiaoqing. Ia justru membuat pria lajang lari ketakutan dengan kekuatannya. Sehingga Li menyalahkan anak buahnya yang tidak becus mencari pria. Lalu tiba-tiba Fahai datang. Ia ingin mengkonfirmasi nih tentang ular besar. Seketika Li menjelaskan sudah diatasi oleh adik iparnya. Lalu ia kepikiran mengenalkan Fahai kepada Xiaoqing. Namun sebelumnya Li merubah penampilan Fahai nih seperti pria pada umumnya. Kemudian Fahai menemui Xiaoqing. Mereka pun saling berkenalan. Akan tetapi Fahai terlihat kikuk demi menutupi jati dirinya sebagai biksu.
Melihat hal itu, Xiaoqing memberinya minum. Begitu Fahai mengangkat gelasnya, terlihat gigitan ular yang ternyata itu gigitannya waktu bertarung kemarin. Di situ Xiaoqing yang menyadarinya segera mengalihkan perhatian Fahai. Dia berpura-pura memanggili. Seketika Fahai terkecoh. Alhasil Xiaoqing berhasil melarikan diri. Bersamaan Fahai sadar bahwa siluman ular yang bertarung dengannya adalah Xiaoqing. Kemudian ia menceritakan hal ini kepada Li. Ya, menurut Li, Xiao bersaudara memang aneh. Apalagi waktu Xiaobai yang merasakan pusing setelah minum arak Rilgar. Di sisi lain, Su menjemput Xiaobai di depan gang. Sebab rumah mereka kedatangan biksu yang mempercayai ada siluman di sana. Namun sayangnya Su tidak bisa mengusirnya. Lantaran biksu itu adalah Fahai, biksu terhebat dari kuil Jingsan. Lalu anehnya ia ingin sekali bertemu dengan Xiaobai. Alhasil Xiaobai bersedia menemuinya lalu meminta Su menunggu di taman. Sementara Xiaobai masuk ke rumah dalam keadaan emosi. Namun ia berusaha bersikap layaknya wanita biasa. Selain itu Xiaobai menepis pernyataan Fahai bahwa ada siluman di rumahnya. Akan tetapi Fahai justru menggunakan mangkuk emas dan juga tasbih untuk memperlihatkan sosok asli Xiaobai. Yaitu sosok ular putih raksasa. Melihat ular itu membuat Su ketakutan, namun ia tetap mencari istrinya. Bersamaan Fahai memberitahunya kalau istrinya adalah siluman ular putih itu. Lalu Fahai akan menghabisinya. Yang seketika Su memohon untuk melepaskan Xiaobai, yang mana Fahai tidak mau. Alhasil Su menancapkan jarum akupuntur di tangannya sehingga Xiaobai terbebas. Ditambah Su membawa kabur mangkuk emas milik Fahai. Lalu di tengah pelariannya ia teringat nih ucapan gadis siluman rubah. Ia pun pergi ke sana. Di sisi lain Xiaoqing terkejut. Di depan rumah kakaknya sudah berkumpul warga desa. Ternyata mereka melihat rumah Xiaobai yang sudah hancur. Lalu tersebar kabar nih ia adalah siluman ular putih. Mendengar hal itu Xiaoqing berubah menjadi ular untuk mengusir mereka. Di sisi lain Su sampai di pavilion Baoqing. Terlihat gadis siluman rubah senang dibawakan mangkuk emas milik biksu Fahai. Apalagi di dalamnya terdapat Jin Mao, makhluk yang mengincar musuh lewat bau dan akan terus mengejarnya sampai mati. Oleh karena itu Su meminta bantuannya nih. Alhasil gadis siluman rubah membawa Su ke domain expansion miliknya. Lalu ia menjelaskan mangkuk emas sulit dihancurkan. Selain itu target Jin Mao tidak dapat dirubah. Namun ada satu cara nih, yaitu menukar nyawa Su dengan istrinya. Di situ Su bersedia. Jadi gadis siluman rubah memberikannya seruling ajaib, yang apabila Jin Mao menyerang, Su harus memainkan serulingnya dengan keras supaya Jin Mao kembali menjadi manik-manik. Bersamaan energi kehidupan Su terkuras dan bisa jadi nyawanya dalam bahaya. Meskipun begitu Su tetap setuju. Ia hanya ingin membayar kebaikan istrinya. Alhasil gadis siluman rubah menyuruhnya trial di tempat melawan Jin Mao. Sementara itu Xiaoqing menemukan kakaknya yang bersembunyi di balik air terjun. Terlihat Xiaobai terluka parah. Kembali ke Su yang menyelesaikan trialnya, lalu pulang ke rumah mencari istrinya. Namun Xiaobai tidak ada di sana. Tiba-tiba tetangganya memberitahu Su nih untuk bersembunyi lantaran Su dilaporkan bersalah sudah menyembunyikan siluman. Mengetahui hal itu Su mendatangi kuil Jinsan. Lalu menemui Fahai. Di sini Su memohon agar melepaskan istrinya karena Xiao bersaudara tidak menyakiti orang lain. Ya, menurut Fahai itu tidak mungkin. Siluman tetaplah siluman. Tiba-tiba ia menyadari Jin Mao berubah menjadi manik-manik. Seketika Fahai menyimpulkan Su sudah bersekutu dengan siluman sehingga ia harus tinggal di kuil. Dengan begitu akan memancing Xiao bersaudara ke sini. Jadi Fahai bisa menghabisi mereka. Sementara itu Li menangisi musibah yang menimpa adik iparnya. Namun tiba-tiba Xiaoqing muncul. Di situ Li menyuruhnya kabur karena walaupun siluman, Li sudah menganggapnya sebagai saudara.
Di waktu yang sama, Xiaobai mendatangi rumahnya. Lalu tidak berapa lama Xiaoqing dan juga Li menyusulnya. Kemudian Li menjelaskan pada Xiaobai kalau Su pergi ke kuil Jinsan. Mendengar hal itu, Xiaoqing sangat marah karena selama ini kakaknya sangat khawatir. Ia pun curiga kalau Su sudah berkomplotan dengan Fai dari awal. Seketika Xiaoqing ingin mendatanginya untuk mendapatkan jawaban pasti. Di situ Li melarangnya nih karena biksu Fai sangatlah kuat. Di waktu yang sama, Xiaobai menggali kembali tusukan kondenya. Ia sangat bersedih mengingat kembali permohonannya. Melihatnya seperti itu, Xiaoqing ragu nih, Su Xian bukanlah reinkarnasinya Asian. Tiba-tiba Xiaobai mual, ternyata ia sedang mengandung anaknya Su. Lalu keesokan harinya festival Chongyan tiba, yaitu perlombaan selancar di mana para biksu Jinsan ikut serta. Yang katanya mereka terkenal luar biasa nih. Namun Li dan juga Xiaoqing dengan mudahnya mengalahkan mereka. Lalu Xiaoqing meminta para biksu menyampaikan pesannya pada Fahai untuk datang ke Hangzhou. Setelah mendapatkan pesan itu, Fahai pergi ke sana. Kesempatan bagi Xiaoqing bertemu dengan Su. Lalu ia meluapkan kemarahannya karena sudah membuat kakaknya terluka, padahal kakaknya sedang mengandung anaknya. Mendengar hal itu, Su sangat bahagia nih. Kemudian Su, Xiaoqing dan juga Li pergi dari kuil Jinsan, di mana Fahai melihat kepergian mereka. Rupanya ia hanya berpura-pura pergi supaya dapat mengikuti jejak siluman ular. Di sisi lain, Xiaoqing dan juga lainnya sampai di tempat Xiaobai. Terlihat Xiaobai kecewa nih melihat Su. Seketika Su mengakui kesalahannya. Di sini Xiaobai juga menyalahkan dirinya karena sebagai siluman ia tidak pantas mendapatkan kebahagiaan duniawi, sedangkan anaknya hadir ke dunia harus dalam keadaan damai dan bahagia. Namun tiba-tiba Xiaobai memberi serangan ke arah bukit. Ternyata ada biksu Fahai. Ia sangat tidak suka melihat kebersamaan manusia dan juga siluman karena mengacaukan tatanan etika langit. Di situ Xiao bersaudara tidak terima nih sebab mereka tidak menyakiti siapapun. Alhasil Fahai menyadarkan Su lagi bahwa siluman ular membuatnya takut setengah mati. Sehingga Xiaobai berubah ke mode ular. Ia ingin tahu nih Su memilih dirinya atau tidak. Yang ternyata Su hanya terdiam. Melihat hal itu, Xiaobai pergi begitu saja. Seketika Su mengulang kembali ikrar pernikahan mereka, yang membuat hati Xiaobai luluh. Dan pada akhirnya Su menerima jati diri Xiaobai sebagai siluman ular putih. Melihat hal itu, Fahai akan menghancurkan hubungan mereka dengan jurus auman singa. Sehingga dua siluman ular raksasa melawan Jin Mao. Tanpa berlama-lama, Fahai mengulti mereka menggunakan jurus auman singa Fajra. Yang hasilnya Xiao bersaudara kalah. Lalu tiba-tiba Su counter balik nih. Fahai menggunakan seruling ajaib. Sehingga nada yang dihasilkan membuat Fahai dan juga Jin Mao lemah. Bersamaan energi kehidupan Su habis. Sementara itu, Fahai yang masih memiliki sisa-sisa kekuatan menyerang Xiao dengan jurus merak. Namun serangannya itu justru berubah menjadi ribuan bunga teratai. Ternyata Xiaobai mengandung anak yang diberkati oleh bintang Wenku. Seketika Fahai tidak percaya nih, sayangnya Xiao bersaudara sudah melarikan diri. Di saat yang sama, Li menghampiri Su yang terlihat seperti mayat hidup. Menurut Fahai, Su rela berkorban mempelajari sihir siluman demi menyelamatkan istrinya hingga energi kehidupannya terkuras. Oleh karena itu, Fahai meminta Li mengantar Su ke kuil Jinsan untuk diselamatkan. Di akhir film, Xiaobai melahirkan anaknya. Syukurnya ada Xiaoqing nih yang membantu merawat anaknya.
Hingga suatu hari Xiaoqing yang kembali mencari mainan tidak mendapati kakaknya di gua. Dengan cepat ia mencarinya ke desa dan benar aja Xiaobai di sana. Yang ternyata Xiaobai akan pergi ke kuil Jinsan untuk menemui suaminya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.